Hello, I'm Fanny and I'm 19 years old. Kapan sih terakhir kalian sedih? Apa sih yang bisa bikin buat kalian bangkit sampai titik ini? Pernah gak sih kalian ngerasa ada orang yang benci kita tanpa mereka ngomong, tanpa ada yang ngomong mereka membenci kita? Tapi kalian tahu dari hati kalian sendiri yang berbicara. Dan apa tanggapan kalian tentang hal tersebut? Apakah kalian juga akan membencinya? Apakah kalian akan membiasakan diri atau memperbaiki diri, atau bahkan gak peduli? Kita belajar dari setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi kalau ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang tidak menyukai kita, ya udah enjoy aja. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kita akan hidup selamanya sama dia, boy. Kita akan hidup selamanya sama orang-orang yang terus membenci kita, orang-orang yang terus gak suka sama kita. Kalaupun kita gak tahu apa sih penyebab dia bisa gak suka sama kita. Percaya gak sih ketika semua orang gak ada lagi buat kita, ketika semua orang gak ada lagi yang senang sama kita, ketika semua orang gak ada lagi yang percaya sama kita dan yakin sama kita, kita punya siapa sih? Kita punya diri kita sendiri. Saat aku nginget lagi, apa sih yang buat aku sampai titik ini? Ternyata ya diri aku sendiri. Ternyata ya balik lagi ya aku sendiri ya buat aku kuat. Aku sendiri yang buat aku bisa. Aku sendiri yang buat aku bangkit lagi, semangat lagi. Karena support system seseorang, support system teman, support system orang lain, support system orang tua, itu hanya akan ada sedikit efek sampingnya dibanding kita sendiri yang semangatin kita. Karena kita tahu kita luka, kita tahu luka kita dari mana, kita tahu kita udah kenal kita sendiri, kita kenal luka kita sendiri yang bisa ngobatinnya. Karena dari manapun, dari siapapun kata-kata penyemangat, kalau kita sendiri nggak ada titik terang buat kita semangat, ya percuma. Itu nggak akan pernah ngerubah, itu nggak akan pernah bisa buat kita bangkit. Aku akan mengingat di mana masa terpanjangku yang kuhabiskan dengan sia-sia. Aku akan mengingat di mana aku pernah jatuh, di mana aku pernah down, dimana aku pernah hampir mental, dimana aku pernah merasa sendirian, kesepian. Aku pernah merasakan dimana emosionalku diuji. Tapi sekarang aku udah berhasil melewatinya. Aku udah ngebentuk diri aku udah belajar ngebentuk diri aku udah berusaha untuk tidak lagi memikirkan apa yang seharusnya gak dipikirin, apa yang seharusnya gak pantas dipikirin. Ngerasain sendirian, kesepian, gak ada temen. Jika kamu merasa capek atau lelah dengan kehidupan kamu saat ini, mungkin tidak ada salahnya kamu keluar dan melihat sekitar. Di situ akan ada banyak orang yang kamu temui, orang-orang yang sedang menikmati hari-harinya, orang-orang yang hidupnya jauh lebih beruntung kamu. Ada orang-orang berbaju mantel orange di pinggir jalan sambil membawa sapu. Ada juga orang yang berpakaian tidak layak sambil membopong karung yang isinya sampah plastik. Atau bahkan ada juga orang-orang yang rela kepanasan di jalan sampai kehujanan demi sesuap nasi, demi mencukupi keluarganya,
demi membahagiakan anaknya. Itu semua yang akan kamu temui jika kamu melihat keluar. Tapi jika kamu tidak meluangkan waktu itu, kamu hanya akan melihat tumpukan kertas di meja dan tempelan kertas warna-warni di dinding yang kamu tulis sebagai wishlist, yang kamu tulis sebagai impian atau cita-cita. Buat apa semua itu jika kamu hanya melihatnya, hanya merenunginya? Tapi lihatlah orang-orang sekitarmu. Buatlah rasa kagum dan ingin bisa itu tumbuh di dalam diri kamu. Nikmati prosesnya. Tidak ada di kamus mereka itu rasa pantang menyerah, pantang lelah, atau bahkan tidak pernah mengeluh. Hampir tidak pernah mengeluh. Mereka sama-sama capek. Kita capek, mereka capek. Tapi mereka tidak seberisik kita. And the last, waktu mengajarkan betapa pentingnya setiap detik. Bahkan ketika kamu menyepelekannya dan membuatnya terbuang sia-sia, seharusnya banyak hal pula yang bisa kamu dapat walau itu dalam hitungan detik. Seharusnya kamu lebih mengerti diri kamu sendiri. Oke, thank you. Bye-bye.